Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Aweb Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js di mana kita akan coba untuk melakukan login tapi tidak hanya lagi menggunakan email dan password, tapi kita akan coba gunakan provider lain ya yang bisa kita gunakan ketika kita membuat sistem login menggunakan Nextauth. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan Google. Nah, yang pertama mungkin kita perlu buka dulu dokumentasi dari Nextauth ya. Nah, kalau kita masuk ke Nextauth, terus masuk ke documentation, terus kita cari bagian providers ya. Di dalam providers itu ada Google ya. Kalau kita cek, kita scroll ke bawah, nah ini dia ya. Nah, di sini dia juga menjelaskan bagaimana untuk dokumentasi OAuth dari Google itu sendiri. Kemudian juga kita di sini yang pertama adalah diminta untuk melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya. Nah, kita coba aja ya masuk ke dalam console.developer.google.com ya /API/credentials ya. Nah, kalau sudah ya teman-teman bisa masuk ke bagian select a project ya. Kemudian di sini ada new project ya. Kita bikin project baru untuk mengelola OAuth-nya ya. Di sini kita klik aja new project. Misalkan di sini nama projectnya adalah My App gitu ya. Ini bebas aja untuk nama project, silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini saya mau create ya. Create. Tunggu sampai create-nya selesai. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita bisa klik yang bagian OAuth consent screen ya. Nah, kemudian kita konfigurasi ya, di sini ada eksternal, bisa kita pilih aja ya. Kalau internal ini hanya digunakan untuk user yang ada di dalam organization gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kita gunakan eksternal aja. Oke, saya create app name, di sini gunakan aja my app misalkan gitu ya. Kemudian support emailnya gunakan email default ya, yang digunakan oleh teman-teman untuk login gitu ya. Kemudian di sini bisa scroll aja ke bawah dan yang bagian sini email address developer kontak, silahkan gunakan email teman-teman ya masing-masing. Kalau tadi yang di atas adalah support email gitu ya. Kalau ini adalah untuk developer kontaknya gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal saya save and continue ya, lanjut lagi save and continue. Yang ini back to dashboard. Dan tinggal kita klik publish app ya. Di sini confirm. Oke, kemudian kita akan coba di bagian credentials sekarang ya. Kita bikin di sini create credentials ya yang OAuth client ID ya. Nah, di bagian sini kita bisa pilih untuk tipe application-nya mau apa gitu ya. Nah, kita coba pilih aja yang web application, kemudian di sini name-nya biarkan web client 1, terus kita berikan authorize JavaScript origin-nya untuk sementara karena kita belum melakukan hosting, kita gunakan aja localhost 3000 ya. Dan untuk authorize redirect URL ini kalau teman-teman perhatikan ada di bagian dokumentasi Nextauth-nya ya. Di sini katanya authorize redirect URL-nya itu tambahkan URL berikut ini gitu. Karena kita belum masukkan ke production, masih di dalam development, maka gunakan aja yang ini ya. Oke, kita kembali di sini saya add ke sini ya. Saya tinggal create ya. Oke, nah kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan ya, kita ada client ID dan juga client secret gitu ya. Nah, ini nanti akan kita simpan ke dalam environment-nya gitu ya. Kita copy aja ya satu-satu. Pertama client ID dulu, masuk ke .env.local ya. Nah, di sini saya tambahkan Google_OAuth_client_ID ya. Di sini sama dengan kita paste ke sini yang barusan. Kemudian yang kedua yaitu adalah client secret ya. Saya kopikan, kita coba di sini tulis Google OAuth client secret gitu ya. Ini untuk nama environment variabelnya silahkan aja, sebetulnya bebas ya, tidak harus selalu seperti ini. Mau langsung Google client ID juga boleh gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan kita aja ya, supaya kita tahu bahwa ini digunakan untuk OAuth.
Nah, kita kembali lagi ke dokumentasi Nextauth-nya ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa ketika kita ingin menggunakan Google Provider ya, kita bisa langsung aja ya gunakan metodenya dari Nextauth Providers ya. Ini bisa kita copy langsung ya, yaitu Google Provider ini. Nah, ke dalam nextauth.ts ya, di bagian providers ya, di dalam array-nya. Nah, jadi ini kalau teman-teman belum tutup ya, kredensial provider mungkin kita tutup aja karena kita tidak akan otak-atik kembali gitu ya. Nah, tinggal kita paste ke sini ya. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan import Google Provider from nextauth/providers/Google ya. Nah, ini kemudian di sini client ID tadi diambil dari process.env ya, dari env.google_oout ya. Tadi kita custom sedikit _client_id, kemudian yang ini juga sama, gunakan oout ya. Nah, ini kalau misalkan kosong ya, di env-nya nggak ada, ya udah kita gunakan aja kondisional seperti ini ya, atau string kosong gitu ya, biar nggak ada error. Nah, kemudian untuk mengelola setelah kita login, kita bisa gunakan di bagian JWT ini gitu ya. Kalau untuk session nantinya akan sama ya, sama-sama digunakan, tapi kalau di sini kan teman-teman perhatikan ya, ada sedikit perbedaan ya. Di sini ada kondisi kalau dia ngecek credentials ya. Berarti kalau misalkan dia login menggunakan Google, ini kita perlu handle ya. Misalkan di sini if account ya dot provider sama dengan Google gitu ya. Nah, di sini kalau kita sign in menggunakan Google, itu ada 3 hal yang utama yang biasanya dikembalikan dari user ya. Jadi di sini ada user nih ya. Kalau sebelumnya kan kalau untuk yang kredensial itu diambil dari database-nya ya. Nah, di sini kan dikembalikan usernya gitu. Nah, kalau misalkan dari Google sendiri, itu usernya dia akan mengembalikan 3 atribut biasanya ya. Yang di sini kita bisa tangkap const data, misalkan, kemudian di sini yang dia kembalikan apa aja. Yang pertama ada name ya. Mungkin karena kita nggak pakai name sejak awal, gunakan aja full name ya. Full name itu dari user.name, kemudian email ya. Ini kita gunakan user.email, dan juga image ya. Image ini kita gunakan user.image. Nah, ini adalah 3 atribut yang biasanya dikembalikan ketika kita koneksi dengan OAuth Google ya. Jadi ini nanti berasal dari Google ya. Kemudian di sini mungkin akan saya coba tambahkan sedikit ya. Jadi saya akan berikan type di sini. Jadi type ini adalah untuk membedakan nantinya OAuth ini berasal dari mana gitu ya. Dari kredensial kah atau dari Google gitu. Nah, di sini saya tambahkan mungkin Google gitu ya. Oke, saya tinggal di sini akan lakukan console.log dulu aja ya, console.log data. Oke, kalau sudah di sini akan saya coba untuk jalankan dulu projectnya ya, npm run dev, terus kita buka ya. Saya coba untuk sign in. Nah, di sini kan belum ada ya untuk buttonnya. Gimana kalau kita coba untuk bikin dulu ya di bagian login view ya. Kita masuk ke login view. Nah, di dalamnya aja tapi sebelum formnya ya. Misalkan di sini saya bikin sebuah button gitu ya. Yang di dalamnya nanti akan kita tambahkan sign in with Google gitu ya. Nah, ini sudah ada ya buttonnya, atau kita taruh di bagian bawah aja ya untuk buttonnya. Mungkin saya pindahkan dulu ke bagian bawah setelah submit aja ya. Nah, di sini kita akan coba untuk lakukan on click ya. Dia akan kita cek kalau buttonnya diklik, maka kita akan melakukan sign in ya. Sign in ini dari Nextauth React ya.
Ini juga kita pakai ya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ada sign in credentials ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau menggunakan credentials ya. Kalau menggunakan Google ya sudah, berarti parameter di sini adalah Google ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada optionnya nih. Optionnya ada apa aja? Mungkin sama ya, kita butuh callback URL, kemudian juga kita butuh nantinya adalah redirect. Kita berikan false ya. Ini jangan lupa berikan koma ya. Ini sebetulnya untuk positioning tidak jadi satu masalah ya. Mau digunakan di awalnya callback URL dulu, mau redirect dulu, itu sama aja ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, mungkin ini agak sedikit mepet, kita berikan styling sedikit ya. Di bagian sini mungkin saya berikan kelas styles dot login underscore underscore form underscore underscore item underscore underscore Google gitu ya. Nah, di sini berarti input button baru Google gitu ya. Nah, ini mungkin saya berikan width 100% gitu ya. Terus mungkin text align center. Nah, dia udah ke tengah, tapi saya berikan margin top mungkin ya. Martop 30 pixel. Oh, terlalu jauh. Gimana kalau kita kurangi jadi 20 pixel? Nah, ini cukup ya. Jadi di sini ada pilihan kalau mau pakai kredensial dan sekarang pakai Google. Nah, di sini akan saya coba klik ya. Oh, tapi tadi muncul dulu ya ada error ya. Kenapa? Kita coba lihat dulu. Ini sepertinya ada sesuatu yang keklik juga ya di bagian sini ya. Ini gimana kalau kita coba pindahkan dulu aja, jangan dulu di dalam formnya, karena mungkin dia nyangkanya ini mensubmit gitu ya. Kan kalau disubmit, maka dia akan mengeksekusi ya handle loginnya. Nah, di sini aja berarti kita coba di luar aja ya. Nah, kalau kayak gini harusnya aman. Saya klik sign in with Google. Nah, aman ya. Tidak lagi muncul email dan password salah gitu ya. Nah, sekarang akan saya coba ya. Nah, di bagian atas ini teman-teman bisa perhatikan ada pilih akun untuk melanjutkan ke My App. My App ini adalah nama aplikasi yang tadi kita buat di bagian OAuth consent screen. Itu kalau kita mau rename ya, edit app-nya di sini nggak lagi My App. Ketika kita login with Google, maka otomatis akan berganti juga di bagian sini ya. Nah, kita pilih salah satu akun, kita coba aja dulu ya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Kita coba cek di bagian next out ya. Kita tadi lakukan console.log ya. Teman-teman perhatikan di sini ada full name ya. Terus ada email, kemudian image-nya apa gitu ya. Ini berasal dari Google-nya gitu ya. Terus kalau tipe ini tadi kita yang divine ya di bagian sini. Nah, ini datanya sudah tertangkap ya. Nah, PR kita sekarang apa gitu ya? Sebetulnya ada dua cara. Kita mau memasukkan data ini ke dalam database atau tidak gitu ya. Sebetulnya bisa aja nggak dimasukkan ke dalam database. Tapi ketika nanti ya sistemnya menjadi lebih kompleks, katakanlah kita bikin website toko online yang melayani pembelian ya. Ketika data usernya nggak ada di database, nanti bagaimana caranya mengkaitkan data pembelian dengan data user tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu sebetulnya ada dua opsi ya tadi. Kalau tidak kita masukkan datanya, dia tetap bisa diotorisasi ya. Buktinya seperti ini ya. Saya masih bisa masuk, tapi kalau misalkan sewaktu-waktu kita membutuhkan data user ya untuk sistem yang lain, berarti ya mau tidak mau kita harus masukkan dia ke dalam database. Nah, ini gimana kalau kita coba selesaikan dulu ya. Di sini mungkin akan lebih baik kita gunakan aja tokennya dulu. Di sini mungkin saya akan coba token.email sama dengan data.email gitu ya. Terus token.fullname diambil dari data.fullname. Mungkin di sini ada token.type, saya ambil dari data.type. Dan terakhir mungkin token image saya ambil dari data image ya. Ini sebetulnya kalau mau cepat juga bisa aja ya. Token sama dengan data ya. Nah, tapi saya akan coba contohkan seperti ini dulu karena nanti akan kita coba koneksikan ke database ya. Oke, saya tinggal return token di sini. Di sini mungkin bisa ditangkap ya. Selain full name juga ada image gitu ya.
Misalkan di sini saya akan kirimkan juga image user.image ya. Token di sini .image juga. Oke ya, kita coba sekarang saya sign out dulu ya. Terus saya coba sign in lagi ya. Gunakan lagi Google ya di sini. Gunakan Google. Oke, masuk lagi pakai akun Google. Nah, sekarang sudah muncul ya. Karena tadi kita sudah set data-data yang diambil dari Google ya ke dalam tokennya gitu ya. Dan di sini kan ditampilkan ya untuk full name-nya. Nah, gimana kalau misalkan saya mau menampilkan image sekarang ya? Karena saya sign in pakai Google dan dari Google itu ada image-nya. Nah, kita coba aja ya. Di bagian navbar berarti ya. Kita cek di navbar. Nah, di sini kalau misalkan gitu ya, data.user.image gitu ya. Ada nggak data image di sini? Kalau ada, saya akan coba. Nah, di sini saya gunakan kurung biasa, terus saya masukkan image ya, tag image dengan src-nya akan saya ambil dari data.user.image dan alt-nya akan saya ambil dari data.user.fullname ya. Kalau image-nya nggak ada, ya udah nggak usah tampilin apa-apa gitu ya. Atau ini juga bisa gunakan operator dan ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ada image-nya ya. Kita perbaiki sedikit. Mungkin kita berikan styling. Di sini class name. Kemudian saya berikan styles.avatar aja ya. Kemudian di sini saya coba tambahkan .avatar ya. Avatarnya width-nya 40 pixel misalkan. Height-nya sama, terus saya berikan border radius 50% ya. Nah, sudah ada tapi dia jadi ke bawah ya. Kita coba mungkin perbaiki sedikit. Di sini kita cek lagi, atau jangan 40 pixel deh ya, 30 pixel aja, 30 pixel. Nah, mungkin di sini saya berikan dulu sedikit ya, class name. Terus mungkin saya akan coba styles.profile aja gitu ya. Untuk membungkusnya, di sini berarti saya gunakan .profile. Ini harusnya menggunakan SCSS ya, supaya lebih rapi, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara kita gunakan seperti ini aja dulu. Saya berikan display flex ya. Nah, sudah ada, kita mungkin rapihkan sedikit ya. Kita berikan gap 10 pixel misalkan. Ya, terus line item center ya, biar ke tengah semua. Oke, ini mungkin saya tukar dengan full name-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kenapa warnanya orange ya? Ini karena harusnya dioptimasi katanya gunakan tag image ya, bukan lagi img. Oke, kita coba cek. Nah, sudah ada ya. Sekarang sudah ada image-nya di sini. Nah, ini belum masuk ke dalam database. Jadi kita coba buka di dalam database ya. Firebase Console. Kita masuk ke My Next App. Nah, kita masuk ke Firestore Database. Kalau teman-teman masuk ke user, harusnya belum ada user yang masuk ke dalam database-nya ya, karena kita belum koneksikan hasil dari loginnya dengan database ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja masuk lagi ke bagian next out-nya ya. Nah, kalau misalkan kita mau memasukkan datanya ke dalam database, itu berarti kita perlu untuk membuat sebuah service baru ya di sini. Kalau ini kan sign up untuk akun biasa gitu ya, yang menggunakan kredensial. Nah, ini saya akan coba gunakan aja export asynchronous function. Di sini sign in with Google. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tipenya kredensial gitu ya. Karena di sini sistem antara sign in dan sign up harusnya sama gitu ya. Tetap kita akan masukkan ke database. Kenapa? Karena nantinya mungkin sewaktu-waktu kita merubah username, image gitu ya. Supaya database tetap terupdate, maka harus kita lakukan pengecekan setiap saat. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan tangkap user data ya. Nah, user data ini kita akan definisikan type-nya, sementara gunakan any saja dulu ya. Nah, seperti ini. Sign in with Google. Terus yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan ngecek dulu ke database ya. Udah ada belum user dengan email tersebut gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan copy paste aja dari yang bagian atas ini karena ini sama ya.
Sebetulnya mau dibikin sebuah function terpisah juga bisa gitu ya. Tapi untuk sementara kita gunakan aja seperti ini. Jangan dulu kita lakukan refactoring ya. Nah, jadi query ke collection yang ada di dalam Firestore database. Collection-nya yaitu adalah user, di mana emailnya sama dengan userdata.email. Jadi kalau misalkan dia sudah login sebelumnya gitu ya, apakah sudah ada datanya di dalam database? Nah, kalau sudah ada ya, kita akan ngecek. Di sini if data.length lebih dari 0 gitu ya. Kalau datanya lebih dari 0, artinya kan sudah ada di dalam database ya. Nah, kita gimana kalau coba dulu yang belum ada gitu ya kasusnya. Kalau belum ada berarti ya sudah. Nah, di sini saya tinggal masukkan aja await ya, add document ya, add doc dari mana? Dari collection Firestore user data gitu ya. Kemudian then di sini saya akan langsung callback ya. Jadi kita butuh yang kedua parameter yaitu callback ya. Callback juga ini kita mungkin berikan any dulu, nanti belakangan kita perbaikinya ya. Oke, callback yaitu ada status nilainya true gitu ya. Kalau sukses terus message. Di sini sign in with Google Success gitu ya. Nah, ini sudah. Kalau misalkan ada error ya, kita coba aja di sini catch. Yang di catch apa? Kalau misalkan ada error gitu ya. Di sini saya langsung aja callback berupa objek statusnya false ya. Status false. Dan juga message-nya sign in with Google failed gitu ya. Nah, ini kalau misalkan datanya belum ada di dalam database. Kalau datanya udah ada di dalam database, ya sudah. Berarti kita akan coba lakukan update tadi ya. Karena supaya nanti gambarnya tetap update gitu ya. Terus namanya tetap update gitu ya. Kalau email mungkin nggak akan berubah gitu ya. Nah, di sini berarti kita tinggal gunakan await ya. Sekarang bukan add doc tapi update doc ya. Yang diupdate apa ya? Yaitu adalah berupa dokumen di dalam Firestore dengan collection-nya apa? Yaitu adalah user ya. Kemudian datanya mau diupdate itu yang mana gitu ya. Nah, di sini kita ambil dari data.id ya, karena kita sudah koneksi ke database sebelumnya ya. Nah, kemudian yang mau diupdate apa gitu ya? Yang mau diupdate adalah di sini jangan gunakan kurung kurawal seperti ini, langsung aja user data ya. Seperti ini ya. Kemudian di sini mungkin saya akan gunakan then ya. Then ini callback-nya sama aja ya. Kita gunakan yang ini. Nah, kita paste ke sini. Yang catch mungkin bisa sama juga ya. Ini saya kopikan aja. Hati-hati dalam mengopikannya, siapa tahu ada sedikit kesalahan gitu ya. Ini harus hati-hati karena nantinya mungkin titiknya berpengaruh gitu ya. Oke, kalau sudah, kita coba sekarang ya. Untuk memanggil fungsi sign in with Google ya. Jadi kita panggilnya di mana? Di bagian next out ya. Di sini kita panggil sekarang. Nah, saya mungkin sedikit tambahkan di sini ya, role ya. Role-nya adalah member gitu ya. Untuk data. Di sini saya tinggal await ya. Await. Kemudian sign in with Google ya. Jangan lupa import dari lib Firebase service gitu ya. Terus kita kirimkan yaitu data tadi ya. Terus result. Nah, resultnya berikan dulu any ya sementara, nanti kita perbaiki. Kalau misalkan sudah masuk, tadi kan sebetulnya kita lihat di sini ya ada callback ya. Jadi nanti result ini akan menerima status dan juga message harusnya gitu ya. Kalau true gitu ya. Di sini if result dot true, baru mungkin saya copykan yang ini ya. Saya akan coba ambil dulu. Nah, seperti ini. Terus mungkin saya tambahkan satu lagi yaitu token.row ya. Token.row-nya diambil dari data.row aja ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita akan coba. Oh sorry, ada satu lagi ternyata ya. Di sini role sebetulnya kan
saya set di sini member gitu ya. Nah, ini mungkin better jangan saya set di sini ya. Tapi akan saya cut dulu. Nah, kemudian yang ini mau diambil dari mana dong gitu ya? Kalau nggak ada, ya kita coba aja gunakan di sini result.data ya. Jadi nanti kita ambil dari resultnya gitu ya. Bukan lagi di sini di setnya ya. Oke, kita coba aja. Nah, seperti ini. Berarti kita perlu perbaiki sedikit di bagian service ya. Untuk yang bagian callback-nya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan aja data diambil dari user data gitu ya. Kemudian di sini pun sama, data saya ambil dari user data. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin saya perlu tambahkan sedikit di bagian sini, yaitu user data dot role sama dengan member. Nah, kalau yang ini kita ambilnya adalah user data dot role sama dengan data no.role gitu ya. Nah, ini pasti ada sedikit error, sama gunakan dulu any ya untuk sementara karena kita nanti akan coba perbaiki ya. Nanti belakangan kita perbaiki TypeScript-nya ya. Jadi kalau misalkan di sini karena belum di-set ya row-nya, kita gunakan member. Kalau di sini kan mungkin nanti ada yang diubah jadi admin gitu ya. Nah, baru di sini diambilnya dari database ya, yang kita assign ke user data. Oke, kita coba sekarang berarti balik dulu ke next out ya. Nah, ini sudah berarti tokennya kita sudah set gitu ya. Tinggal kita coba sekarang untuk login ya. Saya sign out dulu. Nah, ini ada sedikit error. Kita cek di bagian navbar. Katanya harusnya di sini ya, data user. Mungkin ini berikan tanda tanya ya. Nah, aman ya. Kita coba lagi sekarang sign in. Kita sign in with Google. Gunakan akunnya. Nah, kita lihat di sini sudah masuk ya. Kita cek di database. Nah, sudah ada ya. Yaitu ada email, full name, image, role, dan type ya. Type-nya Google sekarang gitu ya. Jadi ada role, ada image, ada full name, dan juga email ya. Nah, terus tapi di sini ada sedikit yang mungkin saya akan cek kenapa nggak ada full name ya. Cek mungkin di bagian sini ya. Oh, ini dia ya. Harusnya bukan result.true ya. Harusnya result.status. Nah, makanya tokennya nggak kekirim ya. Oke, saya sign out dulu. Mungkin saya sign in lagi. Saya coba sign in with Google. Nah, baru muncul ya. Jadi tadi saya salah ngeset di sini harusnya result.status. Kalau berhasil, set tokennya gitu ya. Kalau tadi result.true itu nggak ada gitu ya. Makanya nah ini sebetulnya fungsinya kenapa jangan menggunakan any adalah harusnya ketahuan tadi ketika kalau saya hapus di sini ya, terus saya tulis di sini true gitu ya. Nah, ini kan harusnya result itu isinya apa aja gitu ya. Ada data gitu ya. Ini bolehlah kita isi dulu any misalkan, terus message ya. Message ini mungkin string gitu ya. Terus di dalamnya juga ada satu lagi yaitu tadi status ya. Status bolehan. Nah, seperti ini. Jadinya langsung ketahuan nih, true itu nggak ada gitu ya. Nah, baru di sini status gitu ya. Jadi itu adalah contoh penggunaan dari TypeScript. Kenapa sih harus pakai TypeScript gitu ya? Kalau ada error tuh dibantuin gitu ya, karena langsung ketahuan. Kita sudah berhasil ya untuk menggunakan akun Google. Kalau kita cek di dalam database juga sudah ada ya, email, full name. Sekarang ada image-nya, terus role, member, dan juga type. Nah, gimana kalau kita coba ubah jadi admin ya sekarang? Saya ubah jadi admin. Nah, ini kebetulan saya masih connect dengan menggunakan session yang sama ya, saya belum sign out. Jadi kalau saya buka ke profile sekarang bisa, tapi kalau misalkan saya buka ke admin, nah ini nggak bisa ya. Tapi kalau saya sign out sekarang, saya sign in ulang, sign in with Google, menggunakan akun yang sama, kita masuk ke /admin, nah bisa ya. Jadi sudah aman ya, multiple role-nya juga sudah jalan ya.
Nah, jadi itu kurang lebih ketika kita menggunakan Google Sign In ya di dalam project Next.js kita. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.